Bismillahirrahmanirrahim ya, selamat datang di Kepo Kirim Email Podcast bersama saya Fikri Fatullah. Nah, kali ini saya mau share sebuah teknik membaca ya yang saya temukan di internet dan entah kenapa cukup berhasil untuk saya. Jadi mau saya share ya, emang ini agak butuh usaha ekstra ya, tapi insya Allah setelah Anda terapkan, Anda akan jadi lebih paham konteks dari kandungan dari sebuah buku, dan entah kenapa saya jadi lebih banyak ingetnya buku itu setelah menggunakan teknik ini ya. Saya belum menemukan saya belum menemukan detail sainsnya ya, background datanya, sainsnya di belakang teknik ini, tapi karena teknik ini melibatkan multiple sensory yang nanti akan saya jelaskan apa itu ya, maka mungkin ini akan jadi lebih berhasil dengan jika Anda membaca buku menggunakan teknik ini. Ya, ini seperti yang saya bilang agak ribet dan cenderung lebih mahal ya. Saya akan utarakan nanti kenapa. Tapi kalau Anda jalankan, insya Allah Anda membaca lebih cepat dan Anda lebih paham ya dengan apa yang Anda baca gitu loh. Lebih ingat banyak gitu loh ya materi dari sebuah buku. Dan untuk sementara teknik ini hanya bisa diterapkan di buku-buku luar negeri ya, yang berbahasa Inggris, yang juga nanti akan saya jelaskan kenapa sekaligus ya. Oke, bagaimana caranya ya? Silakan Anda praktekkan. Caranya adalah Anda mendengarkan audiobook dari buku tersebut sekaligus membaca bukunya pada saat bersamaan. Mungkin kalau kita baca buku biasa ya, misalnya baca buku di saya baca buku kebanyakan sekarang di HP. Saya bisa membacanya di mana aja gitu kan ya, sambil di mobil, sambil di pesawat gitu kan ya, atau di hotel gitu kan ya, atau dalam perjalanan atau di mana, atau di antrian saya biasanya. Tapi kalau pakai teknik ini ya mungkin saya butuh lebih fokus ya, karena saya harus mempersiapkan headset ya atau earphone untuk mendengar audiobook dan sekaligus membuka ebook yang saat bersamaan di HP saya ya. Jadi mendengar audiobook dan membaca ebooknya ini menggunakan satu perangkat, satu device. Pakailah headset atau earphone yang Bluetooth, saya sarankan, dan yang nyaman dipakai dalam waktu lama. Saya bisa perjalanan dari Bandung ke Tangerang ya, yang memakan waktu sekitar 3 jam, 3,5 jam ya, sambil nyetir ya, karena saya nggak pengen ganggu yang lain, ganggu istri sama anak-anak saya, karena saya pengen dengerin audiobook. Maka saya pasang, atau kalau saya pakai kendaraan umum seperti ya bis travel atau apa gitu ya, atau mungkin di pesawat, saya biasa pakai ini, dan ini sangat nyaman dipakai dalam waktu yang lama. Saya pernah perjalanan dari Jakarta ke Malang ya. Nah, itu saya pakai ini, dan itu dari mulai saya nyampe airport, saya check in, saya ngantri sana, ngantri sini, nunggu di ruang tunggu, naik pesawat, sampai saya Malang, terus di taksi menuju ke hotel, itu semua saya pakai dan tidak tidak dilepas ya artinya, dan itu nggak kerasa, nyaman lah gitu ya. Sangat saya sarankan, dan ya karena saya tidak dengar musik lagi, maka ini suaranya sangat cukup buat saya. Enak, detail-detail kedengeran, dia ngomong apa itu semua jelas, dan cukup mengisolir dari suara-suara di dunia luar. Baterai cukup tahan 4 jam, 5 jam cukup dapat ya. Ya lagi mungkin di atas 5 jam juga bukan waktu yang wajar untuk pakai headset ya. Anda akan mulai ngerasa nggak nyaman kalau selama itu, tapi baterainya yang tadi saya bilang, yang perjalanan dari Jakarta Malang itu sekitar, ya total sama ngantri-ngantrinya sama nunggu-nunggunya itu 3 jam lebih, itu nggak ada masalah ya, sangat-sangat oke. Itu yang saya gunakan untuk dengerin audiobook dan podcast ya sampai sekarang. Nah, kenapa pakai Bluetooth, headset Bluetooth? Karena kalau pakai headset biasa ya kabel-kabel itu akan sangat mengganggu, apalagi kalau Anda ya konteksnya kan dengerin audiobook ini kan butuh waktu yang lama, jadi cari yang sangat nyaman, dan kalau bisa nggak ada kabelnya, jadi nemplok aja gitu di kuping gitu ya. Oke. Nah, untuk aplikasi pembaca buku saya untuk ada dua, saya untuk audiobook dan untuk Google Play, untuk e-booknya ya. Untuk e-booknya saya pakai Google Playbook ya. Saya sudah sering merekomendasikan Google Playbook, kenapa? Karena bukunya bisa dibeli dengan pulsa, jadi Anda nggak perlu kartu kredit ya. Jadi kalau Anda pengen baca bukunya, Anda tinggal isi pulsa seharga buku itu ya, Anda beli dengan pulsa, selesai ya. Anda bisa dapetin bukunya. Beberapa buku-buku seperti Tools of Titans-nya Tim Ferriss ya, itu saya beli versi e-booknya dulu ya, dan pakai Google Playbook karena dia bisa sinkron di laptop, di desktop, di HP, di tablet atau iPad kalau ada ya, semuanya dia sinkron kita di halaman mana gitu ya. Terus bookmark semua, kalau Anda nandain pakai stabilonya gitu, atau pakai notes, bikin catatan di dalamnya itu bisa, dan itu semua catatannya akan sinkron. Oke? Sangat bagus. Nah, untuk audiobooknya saya pakai Audible dari Amazon ya. Itu free 14 hari setahu saya ya, jadi Anda 30 hari, maaf.
Itu free 30 hari. Jadi Anda daftar aja Audible, free 30 hari dan semua yang ada di situ bisa Anda dengarkan ya. Buku-bukunya, audiobooknya, semua bisa Anda dengarkan di situ. Free 30 hari. Ya, dia sistemnya dia subscription. Jadi ada yang dibeli, ada yang masuk subscription ya. Dia $14.95, $14,95 itu sekitar $15 lah per bulan ya. Ya cukup murah untuk saya, untuk yang Anda dapat menurut saya, karena Anda bisa dapat banyak banget buku dengan hanya $15 per bulan. Ya, Anda bisa dengerin buku sebanyak yang Anda mau. Sistemnya berlangganan ya. Ada sekitar 180.000 judul, jadi bisa didengar di mana aja, dan lagi dia sinkron ya, desktop, laptop, HP, semua sinkron, enak banget ya. Jadi Audible sangat saya sarankan, juga sedikit menghemat biaya. Kenapa? Karena Anda nggak perlu beli 2 buku ya, Anda nggak perlu beli audiobook dan e-booknya nggak perlu, Anda beli e-booknya aja, terus Anda berlangganan Audible, makanya nanti Anda akan bisa dengerin buku yang sama, dengan judul yang sama. Oke? Jadi Anda play audiobooknya, lalu Anda baca e-booknya di HP, di HP yang sama kalau saya. Nah, kenapa ini berhasil? Karena tadi saya bilang ini multiple sensory, artinya mata dan telinga menangkap sinyal ya. Jadi saat dia membacakan di audiobook, yang membacakan, saya ikut membaca di bukunya gitu loh. Capek 2 kali kerja, iya 2 kali kerja, tapi masuknya juga 2 kali lebih banyak menurut saya ya. Kelebihan nomor 2 adalah audiobook akan memaksa Anda terus membaca nggak berhenti. Jadi misalnya durasi bukunya 4 jam, maka dalam 4 jam buku itu akan selesai, which is buat saya sangat efektif ya. Artinya kalau kita baca buku seperti biasa ya, kita baca mungkin setengah jam terus kita berhenti, besok baca lagi setengah jam lagi berhenti, besok baca lagi setengah jam berhenti, selesai ya. Artinya waktu selesainya itu lebih lama gitu. Sedangkan kalau ini kita tahu, wah ini 4 jam selesai nih buku ya. Anda bisa baca buku agak lama, hari ini sejam gitu ya, besok mungkin sejam lagi ya. Karena audiobook dia lebih ngalir. Ya nggak bisa Anda hentikan gitu aja, dia akan terus ngebaca gitu ya, seperti dengerin musik. Kelebihan ketiga adalah pikiran Anda tidak wandering kemana-mana, maksudnya tidak ngayal atau tidak berjalan-jalan kemana-mana, nggak wandering kemana-mana. Jadi kebanyakan kita baca buku itu kan pikirannya nggak kemana-mana ya, yang mata yang baca bla 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 bla, tapi pikirannya tuh wah besok gimana cicilan gitu kan ya, kemana-mana banget gitu loh ya. Sama kayak kita kalau hanya denger audiobook, misalnya saya denger audiobook sambil nyetir, maka mata saya juga kemana-mana gitu kan ya, mata saya ke sana, mata saya ke sini ya, beberapa masuk ya materi audiobooknya. Cuman kalau begini, saya terpaksa membaca sambil mendengar saat bersamaan. Jadi multiple sensory menangkap, mata saya membaca kata per kata, kuping saya mendengar apa yang dibacakan. Jadi dua-duanya menangkap hal yang sama. Jadi sangat efektif menurut saya, dan ya malah dengan begini lebih singkat ya, karena ya tadi buku kita dibacakan, jadi kita membaca sesuai dengan speed atau kecepatan si pembaca buku, bukan speednya kita ya. Dan mereka biasa bacanya itu dengan kecepatan yang tepat, karena mereka pembaca buku yang terlatih gitu ya, maksudnya speaker yang terlatih ya, mereka orang-orang sudah sangat terlatih dalam membacakan buku, jadi intonasinya enak ya, terus speednya enak gitu loh. Jadi kita nggak baca terlalu cepat, kita nggak skip sana skip sini, enggak, kata per kata benar-benar dibaca dengan speed yang bagus ya. Kita sambil membaca, sambil dia ngebaca yang kita bisa nandain, kasih bookmark, kasih catatan, kasih ya stabilo, penanda, and so on, terserah ya. Kalau Anda mau, karena saya tidak melakukannya ya. Itu dia cara membaca yang buat saya sangat efektif ya. Tadi seperti saya bilang, mungkin 2 kali lebih mahal karena Anda harus beli bukunya, beli e-booknya maksud saya, di Google Play Store atau Google Playbook, dan kemudian mendengarkan audiobook yang dengan judul yang sama di Audible ya. Buku yang sudah saya eksperimenkan dengan teknik ini ada satu yang sangat mendalam, ada 2 judul ya. Salah satunya yang paling saya ingat sampai sekarang adalah The 10X Rule, itu dari Grant Cardone ya. Saya punya e-booknya, saya baca audiobooknya pada saat bersamaan, dan itu benar-benar pengalaman yang luar biasa. Jadi experience-nya sangat luar biasa ya. Like dicoba, agak sedikit capek, sedikit extra work. Saya tahu iya, ini bukan cara paling efektif, cara paling mudah, ini bukan shortcut, bukan, tapi it works. Ini cara yang buat saya sangat berhasil karena dia multiple sensory ya. Saya nggak tahu Anda tipikal orang visual atau orang auditory ya, yang banyak belajar dari mendengar. Tapi dengan begini Anda akan dapat dua-duanya. Yang insya Allah akan jauh lebih efektif daripada cuma memanfaatkan satu sensor, yaitu mata ataupun telinga saja. Oke? Itu dari saya. Selamat mencoba. Saya Fikri Fatullah. Sampai jumpa di episode selanjutnya insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.